Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua bisa menggunakan kesehatan dan afiat ini dalam ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi besok itu kita di akhirat. Nah, ini sebelum kita, nanti diingetin ya komentar saya, besok kita di akhirat. Diingetin ya Pak. Kita baca Fatihah dulu untuk almarhum Haji Harman Rukun Adinda Buya Asri yang kemarin baru saja wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni beliau, beri rahmah beliau, beri ketenangan kepada beliau di alam kuburnya, dan Allah luaskan kuburnya, Allah berikan cahaya, dan Allah temani beliau dengan amal-amal beliau yang baik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Besok kita itu di akhirat itu ditunggu sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 3 tempat. Kata hadis, sahabat Umar tuh tanya, "Ya Rasul, besok kami nyari kamu di padang mahsyar di mana?" Kata Nabi, "Cari saya di mizan." Besok kan kita ditimbang. Nah, Nabi tuh nanti nungguin kita di situ. Kalau nggak ketemu saya di situ karena kamu lambat, iya, yang lain-lain lari, naik kuda, naik burung, jalan, ini merangkak untuk sampai ketimbangan tuh merangkak. Ada mana orangnya di sini, ada nggak ya? Oh nggak ada. Sini mah lari semua ya. Wah, ada yang di luar sana ketinggalan, nggak ketemu Nabi. Maka kata Nabi, cari saya di Sirat. Di Sirat. Nah di Sirat itu orang itu modelnya 7 model orang melewati Sirat. Yang pertama itu seperti orang mengedipkan mata, tarfat ain. Jadi baru begini belum naik, baru begini belum kembali gini udah nyampe. Itu para nabi, nggak mungkin kita, nggak mungkin. Jangan ngarep. Enggak, saya juga enggak. Yang kedua, level di bawahnya itu seperti kalbarkil khotif, seperti kilat. Itu juga enggak, kita enggak. Yang ketiga, itu seperti karihil asif, seperti angin. Angin. Ya, enggak juga. Nah, yang keempat mungkin seperti orang yang naik kuda perang. Kencang. Itu orang yang kurban, itu kan kendaraannya itu. Kambing, sapi, onta. Yang seperti kuda perang. Yang kelima, itu seperti orang lari. Yang keenam, itu kayak orang berjalan. Yang ketujuh, merangkak. Tapi yang merangkak itu selamat. Yang gak selamat itu orang kafir yang baru nginjek tergelincir masuk neraka, nginjek tergelincir.
Kita enggak. Bagi orang kafir itu sempit. Tapi bagi orang mukmin jalanannya tuh luas, besar. Kira-kira ibu bapak ada di mana? Hah? Lari, jalan, atau merangkak? Panjangnya sirat itu perjalanan 30.000 tahun sana. Bukan 30.000 tahun sini. Yang satu harinya sana itu 50.000 tahun sini. Hitung aja. 50.000 tahun sini itu sama dengan satu hari sana. Jadi 50.000 tahun dikali 365. Berapa? Banyak. Udah jumlahnya itu kaliin 30.000. Nah itu segitu lamanya itu. Nah itu Nabi nungguin di Sirat. Kalau yang merangkak-merangkak, yang jalan, yang lari itu Nabi bilang, aduh kelamaan, ayo cepet set. Jadi didorong sama Nabi. Dah, nggak ketemu juga. Ada bapak-bapak jamaah yang di luar sana itu di mizan ketinggalan, di sirat ketinggalan, masih ada satu di haud. Haud itu sebuah tempat di mana kita itu minum air dari telaga Al-Kautsar yang ada di dalam surga. Yang air itu kita minum sebelum masuk surga. Nah, Nabi nunggu di situ. Nah, itu ditungguin sampai datang. Jadi Nabi itu memang orang yang pertama masuk surga tapi sekaligus terakhir masuk surga. Jadi dia buka pintu surga, masuk, kemudian dia keluar nungguin jamaah al-hidayah. Udah ya. Nggak ada yang? Oh, itu kalau orang hisab, dihisab itu kebanyakan dosanya alias banyak kufurnya, itu neraka dulu. Tapi Nabi itu punya syafaat mengeluarkan orang yang ada di neraka. Bahasa Al-Qur'annya itu faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diayak, keluar dia, ting, masuk ke surga. Itu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, maka dia beruntung. Ada apa? Jadi yang masuk. Tapi jamaah hidayah enggak ada. Enggak ada yang masuk neraka dulu, enggak ada. Langsung surga. Ya yang masuk neraka tuh dulu tuh Abu Jahal, Abu Lahab. Itu yang masuk neraka dulu. Yang meninggal belum bertaubat, itu pun masih bisa diampuni, Oke. Tadi salah satu ayat yang kita baca itu ada ayat walamma waqa'a 'alaihimur rijzu qalu ya Musa qulana rabbaka bima ahida 'indak la in kashafta 'anna rijza lanu'minanna laka. Musa, jadi ketika mereka ditimpa musibah besar, dikejar-kejar Firaun dan seterusnya, Musa, kalau kamu bisa minta sama Tuhanmu, bahasanya gitu, padahal Tuhannya Tuhan kita, tapi masih ngomongnya Tuhanmu, kan kurang ajar. Maka kalau nanti kamu mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu kepadamu, kami beriman. Begitu dibantu, ditolong sama Allah, tetap nggak iman. Apa maksudnya? Maksudnya kita juga jangan begitu. Ya Allah, saya janji deh kalau utang saya lunas, saya mau begini. Begitu utangnya lunas? Enggak. Ya Allah, saya janji kalau saya sehat nanti begini. Begitu sehat? Enggak, lupa. Kalau begitu, maka fantaqamna minhum wa aghraqnahum fil yammi bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin.
kami siksa mereka di dunia. Siapa yang ingkar janji sama Allah, di dunia disiksa. Kalau dulu Bani Israel dicemplungin ke laut yang dalam, fil yammi, karena mereka mendustakan. Jadi kalau mau doa sama Allah, saran saya nggak usah janji-janji. Kalau kita nggak mampu nantinya, mendingan doa aja, ya Allah sembuhin saya, udah titik. Iya, jangan ya Allah sembuhin saya, nanti kalau sembuh saya janji saya mau sholat tahajud tiap malam. Tidur nanti kalau kelewat. Ya. Nah, sebagian ada yang berpendapat masyru'iyatu nazar. Sebagian ada yang membolehkan nazar, sebagian ada yang nggak boleh nazar. Nah, pendapat yang nggak boleh nazar itu diantaranya berdasarkan ayat ini. Khawatir nanti tidak terlaksana. Yang nazar itu ngasih syarat. Orang boleh janji nazar itu syaratnya 2. 1, yang dinazarkan itu sesuatu yang belum pernah atau jarang dia lakukan. Gak boleh dia nazar sesuatu yang biasa dia lakukan. Misalnya Pak Tisna itu biasa puasa Senin Kemis, terus nazar, kalau saya sehat saya mau puasa Senin Kemis. Itu udah biasa, gak bisa. Harus sesuatu yang dia tidak biasa. Oh, kalau saya sehat saya mau puasanya nggak hanya Senin Kemis, tapi saya mau puasa Ayyamul Bid misalnya. Oh, mau puasa Daud misalnya. Yang kedua, syaratnya nih sama. Jadi nggak hanya 1, dia 2, bukan milih ya. Yang kedua, yang dinazarkan itu mampu dia lakukan. Mampu. Misalnya saya nazar, kalau saya sembuh, yaitu kalau saya sembuh saya mau jalan kaki ke Papua. Nah itu nggak bisa. Yang ketiga, 3 nih syaratnya. Yang dinazarkan nggak boleh sesuatu yang melanggar syariat. Ya, kalau saya sembuh, saya mau apa Pak? Mau kawin lagi. Kalau kawin lagi itu dibolehkan syariat Pak, dibolehkan, boleh. Ya. Asal apa Bu? Enggak perlu izin. Asal berani. Jadi dia, orang itu nggak boleh janji-janji pada dasarnya. Kenapa? Karena kita itu kebiasaannya itu kalau disebut di dalam Al-Quran itu ingkar janji. Gampang ingkar janji. Nah, kalau ingkar janji sama orang itu aja berbahaya, apalagi ingkar janji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Surat apa? Al-Adiyat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi amin. Surah Wal-Adiyat. Surat, nama suratnya itu Wal-Adiyat, bukan Al-Adiyat. Suratnya Wal-Adiyat. Kata Imam Nawawi, nama suratnya Wal-Adiyat.
Makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah. Ihda asyrata ayatan, 11 ayat. Wa arba'una kalimatan, 40 kata. Wa mi'atun wa thalathatun wa sittuna harfan, 163 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati, demi kuda-kuda perang yang berlari kencang sehingga nafasnya terengah-engah. Itu dhabha. Aywail khayli, demi kuda, al-jariyat, yang lewat, bisyiddatin, dengan keras sekali, fil ghazwi, di dalam perang, wa tusawwitu, dan bersuara, atau wa tasutu, bersuara, apa anfasuhunna, nafas mereka, minal jarra, dari berjalan atau berlarinya mereka. Wadhabhu, dan dhabh itu sautun, suara, yusma'u, yang terdengar, min suduril khayli, dari dada si kuda perang itu, inda syiddatil jarri, ketika si kuda itu berlari dengan sangat kencang. Walaysa bisuhailin wala hamhamatin, bukan suara biasa, kuda biasa, juga bukan suara kuda yang biasa digunakan untuk perang, bukan. Ini kuda tapi ikut perang, kuda biasa ikut perang. Nah, bal huwa sautu nafsin, suara dari dalam dada. Wa qala Ali radhiyallahu anhu karrama wajhah, wa ibilil hajil jariyati, kata Sayyidina Ali, demi unta-unta yang digunakan untuk pergi haji, yang berjalan min Arafah, dari Arafah, ila Muzdalifah, ke Muzdalifah, wa min Muzdalifah, dan dari Muzdalifah, ila Mina, menuju Mina. Tamda'u a'dha'uha, yang anggota badannya itu berjalan memanjang. Jadi jalannya nggak biasa gini, tapi fi sayriha, di dalam langkahnya. Wa dhabhan halun bimakna ismil fa'il, dan dhabhan itu dalam keadaan hal, kondisi. Jadi Bapak Ibu, Allah bersumpah demi kuda biasa yang berjalan masuk ke dalam peperangan dan dia terengah-engah nafasnya. Oke? Nanti saya akan jelaskan kenapa demikian. Fal muriyati qadha, dan demi tapak kaki kuda, sepatu kuda itu kan begitu kencang, dia menyalakan, muriyat, menyalakan api. Aifal khailul lati taqul hasa saqat bihawafiriha. Jadi ketika dia menghentak ke batu-batu itu, ya, kaki-kakinya itu kemudian mayakhrujun naro kanari hubahib, ya, maka dia mengeluarkan api seperti api yang bergulung-gulung apinya itu. Wa huwa rajulun minal Arab, dan dia orang itu namanya abkhalun nas. Hubahib itu ada orang yang kerjaannya itu naikin kuda itu. Abkhalun nas, orang yang paling pelit. Alladzi fil asakir, yaitu diantara para orang, para serdadu. Layu kodunaron, dia tidak menyalakan api, hatta yanaman nasu, dia baru nyalain api kalau orang lain udah tidur. Nah, apa gunanya orang lain udah tidur? Kenapa nggak dari tadi aja? Saking pelitnya, dia mau nyalain api kalau orang lain udah tidur.
Tsumma yuqiduha, kemudian dia hidupkan, nyalakan. Fa idzan tabaha ahadun atfa'aha, begitu ada satu yang bangun, temannya bangun, dia matiin. Pelit, koret, kopet, medit, bakhil, apa lagi Bu? Li'alla yantafi'a biha ahadun, agar tidak ada seorang pun yang mendapatkan manfaat dari itu. Fasyubbihat hadhihi naru allati tanqadihu min hawafiril khayli bitilkan naril lati lam yakun fiha naf'un. Maka api yang dihasilkan oleh kuda itu tadi, itu diserupakan dengan perbuatan orang yang apinya nggak ada manfaat itu. Au yuqalu fal jama'atul ladzina yarkabuna al-ibil wa humul hajijul muqiduna niranuhum bil Muzdalifah. Ada lagi yang menafsirkan ayat ini adalah dulu waktu orang haji berangkat dari Arafah ke Muzdalifah, itu di Muzdalifah mereka nyalain api karena mereka harus bermalam di Muzdalifah. Nah, itu maksudnya itu. Tapi ulama lebih condong yang pertama, bahwa api yang dimaksud itu adalah api karena orang pelit. Jadi ini lagi menggambarkan orang yang pelit. Fal mughirati subha, dan demi, maka kemudian al mughirat, orang-orang itu masuk subha pada waktu subuh. Fal jama'atul ladina yarkabuna al khayla alladina yahjumuna 'alal a'da lin nahbi. Ya, jadi mereka masuk ke dalam sebuah perkampungan, kemudian mengambil paksa apa yang ada di kampung itu. Kalau pernah lihat film-film dahulu itu, kalau masuk pasukan perang masuk ke sebuah wilayah, itu pasti rampas. Beda sama Islam. Islam nggak pernah. Islam masuk ke kota itu, yang punya dia punya ambil, nggak dirampas satupun, nggak boleh ngerampas kecuali dia perang, baru ada harta rampasan perang. Tapi kalau nggak perang, nggak. Itu bedanya. Nah ini fal mughirati subha itu gitu, lil qatli fi waqti subhin liyarau ma ya'tuna wa ma yadaruna, agar mereka melihat apa yang mereka dapatkan, mereka beri, dan apa yang mereka tinggalkan. Aufal jama'atul ladina yandafi'una min jamin ila mina rukbanan bi isra'is sayri sabihata yaumin nahri. Atau ketika orang pergi ya dari mana? Dari Mina, dari Muzdalifah ke Mina subuh-subuh. Fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Ai fahayya jannah, maka mereka bergerak fi waktu subhi, di waktu subuh. Au bil jara gubaran, mereka berdebu. Fa atharna bihi naq'a, karena masuk pakai kuda itu, maka berdebu, berterbangan debu itu membuat orang bingung. Fa wasatna bihi jam'a, dan mereka masuk ke dalam tengah-tengahnya itu. Oke, sampai di sini dulu. Yang pertama, wal 'adiyati dhabha, demi kuda biasa yang diajak masuk untuk perang, ya, terus dia terengah-engah. Kenapa Allah bersumpah dengan kuda ini? Kata Imam Ar-Razi, saya bawain kitabnya sekalian. Kata Imam Ar-Razi bahwa kuda-kuda itu dimasukkan oleh Allah dijadikan sebagai sumpah karena satu, kuda itu termasuk binatang yang capeknya kayak apa, kalau majikannya itu nyuruh dia terus dia berangkat. Kuda itu nggak peduli dia kuda perang atau bukan kuda perang, kalau disuruh berangkat. Dia taat sama majikannya. Nah, karena itu maka
li'annahu ammaratan yadhharu bihi ta'ba wa annahu yudhiru kullal was'i wa la yaqifu 'inda ta'bi. Kuda itu enggak berhenti meskipun capek. Dia enggak akan berhenti meskipun lelah. Maka ka'annahu ta'ala yaqul, seakan-akan Allah mau bilang begini nih. Innahu ma'a dha'fihi la yatruku ta'ataka. Hei jamaah al-hidayah, itu kuda yang saya jadikan sumpah itu, dia nggak pernah berhenti, dia terus menerus taat kepada kamu meskipun dia lemah. Maka falyakunil abda fi ta'ati maulahu aidon, maka jadilah kamu meskipun lemah, capek, sakit, kayak apapun, susah, tetap taat kepada Allah. Ya, meskipun kita udah capek, hidup susah, utang banyak, segala utang panci belum lunas, utang jilbab belum lunas, tagihan banyak, tetap seperti kuda itu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekuat tenaga. Apalagi hidupnya enak, utang nggak punya, anak sehat, suami aman, apalagi ya kecuali suaminya rese, ngayak mulu nggak jelas kan gitu ya Bu ya. Nah, baru tuh dibacain sholawat, jangan dibacain yasin. Bacain yasin meninggal nih ya. Nah, adiyat itu tadi, al-adi ya, itu digambarkan dua sebetulnya, musuh-musuh yang berjalan masuk ya, atau sesuatu yang jauh mendekat ke dalam. Maka Allah bersumpah dengan al-adiyat yang jauh itu kemudian merangsek masuk ke dalam. Itu supaya apa? Supaya diantaranya kita pun dua. Satu, harus tahu bahwa yang namanya musuh itu jauhnya kayak apa, dia bisa dekat seketika, tiba-tiba ada di depan kita, tiba-tiba ada di dalam rumah kita. Siapa itu? Siapa Bu? Setan. Gimana caranya dia masuk? Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang sholat, lalu terbayang, terasa bagi kalian ada sesuatu yang keluar dari dubur kalian, dari pantat kalian, maka jangan bergerak. Jangan keluar dari sholat sampai kalian mendengar suara atau mencium bau, karena itu adalah setan, kata Nabi gitu. Jadi kalau kita ngerasa ada yang keluar, Bu, bau gak ya? Cium. Tapi harus pastikan, Ibu kenal kan bau kentut Ibu? Jangan ketika kita nyium ternyata sebelah yang kentut. Atau suara, entah itu tut, tit, pes, ya. Itu setan. Maksud saya apa? Setan itu bisa masuk di saat kita melakukan ibadah yang utama, sholat. Apalagi di luar sholat. Jadi wajar kalau pas ngaji gini ada yang main HP, wajar loh, di sholat aja masuk. Apalagi cuma di ngaji, ngantuk, ditiupin dari sini. Iya. Jadi kalau ngaji tidur itu jangan dibangunin, biarin aja. Dalam sholat, nah itu yang dimaksud, setan itu jauh apa dekat?
Kita ngerasanya jauh padahal dia tuh dekat. Sangat dekat, bukan dekat lagi, sangat dekat. Al-adiyati dhabha fal muriyati qadha. Kemudian Allah bersumpah, jangan sampai kamu seperti orang-orang pelit, korek-kopek. Ya, yang hanya mau menggunakan apa yang dia miliki untuk dirinya sendiri. Orang lain nggak boleh, orang lain nggak usah. Lebih parahnya lagi, itu karena apa? Karena egois ya. Sebetulnya bahasa halusnya egois, tapi bahasa ininya pelit gitu aja kan. Ada orang yang doanya pelit, doa itu pelit, nggak pernah ngedoain orang lain. Ya Allah ampuni saya, beri saya kesehatan, luaskan rezeki saya. Jadi saya terus, ya Allah ampuni saya, yang lain nggak usah. Sehatin saya, yang lain sakit biarin ya Allah. Luaskan rezeki saya, yang lain punya utang banyak nggak apa-apa. Gitu, nggak pernah ngedoain orang lain. Itu sama saja pelit. Gimana caranya supaya kita bisa terbiasa mendoakan orang lain? Bu, gimana caranya kita terbiasa mendoakan orang lain? Halo? Gimana caranya? Caranya adalah sholat berjamaah, terus tunggu imam doa, nanti doa bersama-sama. Itu caranya. Kalau kita itu mundur atau sholat sendiri, niscaya kita tuh ngedoain diri sendiri. Keinget yang lainnya tuh paling 10%, 90%-nya kita ngedoain diri sendiri. Ayo, iya apa iya? Tapi kalau berjamaah itu imam kan ngedoain semua. Berarti kita ngedoain orang lain, kita tinggal amin, amin, amin. Gitu aja. Wah, ini mulai. Ini ada yang 02, ada yang 03 ini. Gak semuanya 01. Hah? Iya, kan ada yang gak enak. Saya sih sebetulnya 03, tapi gak enak sama Pak Tri. Gak enak. Ya. Udah ya. Jadi cara supaya kita tidak pelit bahkan dalam berdoa, itu berdoalah bersama-sama. Biasakan untuk bangun malam mendoakan orang lain. Yang kedua, bangun malam doain, ya Allah itu teman saya anaknya belum pulang-pulang, doain. Ya Allah itu tetangga saya berisik banget, ya Allah masalahnya banyak, selesaikan masalahnya ya Allah. Kalau masalahnya selesaikan, dia tenang, gak berisik. Udah ya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'atha khailan, Rasul mengutus satu kuda, famadha syahrun, lewat 1 bulan, lam ya'tihi minhum khabarun, enggak ada kabar ini kuda kemana. Fanazalat hadhil ayat, turunlah ayat ini, wal 'adiyati dhabha. Wa an Muhammad bin Ka'ab qala an-naq'u ma baina Muzdalifah wa Mina. Naq'a itu adalah sebuah tempat antara Muzdalifah dan Mina. Wal jam'u Muzdalifah. Fal makna fataharrabna waqta subhi aw bil jarri fi wadi Mahsan. Ada namanya wadi Mahsan. Fasirna bijarihinna wasatu Muzdalifah. Maka kemudian mereka berangkat sampai ke tengah-tengah Muzdalifah.
Atau maknanya yang lain, yakunul makna fa'adharna fi dalikal waqti au fi jalihinna sabahan bitalbiyati, atau mereka pagi-pagi bertalbiyah membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa melafalkan itu nanti di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Doa nabung ya. Jangan, nih saya ingetin lagi, jangan merasa belum dipanggil. Nggak boleh. Harus sudah merasa dipanggil. Yang belum adalah mampu memenuhi panggilan. Yang belum cuma itu, maka doanya ya Allah mampukan saya, ya Allah segerakan saya, bukan panggil saya, bukan. Ya, saya ulang-ulang nih. Pokoknya jangan nanti ada orang mau berangkat haji, mau berangkat umroh, panggil saya di sana. Orang udah dipanggil, panggil. Ditanya kenapa belum berangkat? Karena belum dipanggil. Iya. Ada lagi yang bilang haji dan umrah itu soal panggilan. Yang belum dipanggil Allah, yang belum berangkat. Salah. Haji dan umrah itu soal kemampuan, bukan soal panggilan. Udah dipanggil tapi belum mampu memenuhi panggilan. Ada yang ada duitnya, badannya sakit, nggak berangkat. Ada yang badannya sehat, duitnya orang ada, nggak berangkat. Iya. Ada duit, badan sehat, nggak berangkat. Keterlaluan, terlalu. Iya, badan sehat, duit ada, nggak berangkat. Terlalu. Dan umrah itu kalau kata Sahih Bukhari, kata Imam Bukhari mengutip sahabat Abdullah bin Umar di dalam Sahih Bukhari, bab wujubul umrah. Umrah itu wajib, bukan sunnah, wajib. Umrah wajib sekali, haji wajib sekali. Jadi kalau nggak bisa haji, umrah, nabung buat umrah gitu. Sekarang haji berapa? 96 juta. Antrinya Tangerang berapa? 20 tahun. Nih ibu-ibu umur 20-an, 30-an ya. Rata-rata kan ada yang bawa bayi. Nah, umroh ya. 300 ya. Saya 290 juta ada haji. Haji plus resmi. Udah ya. Talbiyah, mudah-mudahan nanti bisa ke sana semua. Amin ya rabbal alamin. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Tuhannya itu lakanud. Kanud itu maknanya macam-macam. Satu, maknanya kanut itu adalah kafir. Kafir apa? Kafir nikmat, kufur nikmat. Jadi sesungguhnya manusia itu kufur nikmat. Yang kedua, makna kanut itu adalah menolak kebenaran dan kebaikan. Man'ul haqqi wal khairi. Maka yang dimaksud manusia di sini siapa? Bukan orang yang beriman. Kalau orang beriman mah nggak pelit. Orang beriman mah nggak menolak kebenaran dan kebaikan. Maka yang maksud innal insana di sini adalah siapa? Orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Gitu. Kenapa ayat ini kemudian disampaikan? Supaya kita tidak seperti itu, tidak kanud. Kata Imam Nawawi mengutip Imam Ar-Razi, kanud itu al-ardu al-kanud hiya allati la tanbutu syai'a. Tanah itu diartikan kanud itu kalau dia nggak tumbuh apa-apa.
Artinya apa? Dia nggak mau ngasih apa-apa, nggak mau memberi, alias balik lagi kanut itu innal insana li rabbihi lakanut. Udah dikasih segala macam ya, nggak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanut. Ada lagi yang mengatakan kanut itu al-aklu wahdah, makan sendirian. Ya. Iya. Saya Pak, selama mondok, bukan selama mondok, selama saya di pesantren, nggak pernah saya makan sendirian, nggak pernah. Enggak, maksudnya sepiring tuh berdua, satu nampan bertiga gitu. Begitu saya udah lulus nih, saya kan jadi pembimbing, jadi musyrif, jadi yang bimbing anak-anak. Itu saya juga nggak pernah makan sendirian. Kalau saya beli di warung karena saya udah nggak dapat jatah, saya bukan santri lagi, udah pembimbing, maka saya beli di warung. Ini saya makan satu bungkus itu, saya panggil santri, sini kamu makan sama saya. Nggak pernah sendiri saya, apalagi ditraktir. Nah, jadi iya, kalau makan, ngelatih supaya kita nggak pelit itu, makan jangan sendiri. Kalau mau ke restoran, ajak Pak Teguh. Itu maksudnya. Ini Ustaz Mahfud mana nih Ustaz Mahfud? Ayo juga suruh. Salam buat Ustaz Mahfud. Bilang kalau mau ke restoran, ajak. Itu makna kanut. Nah, orang musyrik, orang munafik itu kerjanya begitu, makan sendiri, apa-apa sendiri. Nggak mau ngasih sama orang lain. Innal insana li rabbih lakanut. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu, dan sesungguhnya ada dua. Sesungguhnya Allah ala dzalika, terhadap kepelitan mereka, kebakilan mereka, nggak mau ngasih manfaat itu, lasyahid, sungguh menjadi saksi. Tapi pemanggilan yang masyhur juga adalah bahwa sesungguhnya dia sendiri yang pelit itu menyaksikan bahwa dirinya pelit. Lah kok ada orang pelit nggak ngerasa pelit? Wah, itu luar biasa. Normalnya orang, normal nih, kata Al-Quran, wa innal insana li rabbih lakanut wa innahu ala dzalika lasyahid. Normalnya orang itu kalau dia pelit, ya dia tahu kalau dia itu pelit. Kalaupun dia nggak nyaksikan, ngerasa pelit, besok di akhirat dia akan dipertontonkan, nyaksiin sendiri bahwa dirinya itu pelit. Na'udzubillah min. Makanya doanya apa? Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tajawaz 'anna khotoyana. Ada lagi wamhu 'anna dzunubana. Kalau baca Barzanji ada yang pas Mahalul Qiyam yang terakhir tuh. Yang terakhir. Hah? Bukan. Pas baca Barzanji. Nggak pernah baca Barzanji sini ya? Hah? Yang terakhir pas Mahalul Qiyam. Apa bu? Waghfiran bi sayyiati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, yang paling akhir. Warhamna jami'ahu, terus bijami'i sholihati. Nah, itu ada wamhu annas sayyiati. Nah, itu ada wamhu. Maksudnya wamhu itu apa? Nih,
ibaratnya film kita, seret, ada yang bagus, ada yang jelek, ya kan, ada yang lagi. Nah, yang jelek-jelek itu dihapus. Sehingga besok yang ditampilkan yang bagus. Tuh, ada doa gitu. Makanya baca Barzanji, ya. Kalau nggak Barzanji apa? Dibak, baca dibak. Malam Jumat habis yasinan baca maulid minimal sebulan sekali, ya, supaya kita ingat Nabi, ingat ini. Wa innahu li hubbil khairi ay wa inna rabba ta'ala ala dzalika san'i la syahidun hafidun, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyaksikan perbuatan pelit bakhil itu tadi. Wa innahu li hubbil khairi, wa innahu, dan sesungguhnya manusia itu yang pelit itu, kenapa dia bisa pelit? Li hubbil khairi lasyadid, karena dia sangat mencintai harta. Khair itu diartikan harta, bukan kebaikan. Harta itu pada dasarnya baik. Khair, harta itu pada dasarnya baik. Kalau satu dipegang sama orang baik, itu baik. Maka ibu-ibu, bapak-bapak itu harus di sininya ada apa? Ada keinginan kuat pegang duit banyak. Karena duit banyak itu lebih baik dipegang sama bapak ibu daripada dipegang sama yang enggak iman. Kalau pegang sama yang enggak iman kan enggak buat ibadah, enggak buat kemakmuran, enggak buat kemaslahatan. Ya, ada yang buat judi, ada yang buat mabok, ada yang buat yang haram-haram, kan gitu. Kalau uang dipegang bapak, buat apa? Ibu buat apa? Bu punya duit 100 miliar, buat apa? Hah? Buat apa? Susah jawabnya. Bingung. Kalau saya punya duit 100 miliar, saya kasihin semua sama orang. Nah, kan ngayal lagi tinggal. Enggak, maksudnya kalau harta diterima orang muslim kita itu, satu buat ibadah, udah pasti itu. Buat makan kita, buat beli baju yang cakep, buat sholat, ya kan? Sarung yang cakep buat sholat. Sarungnya apa tuh yang buat sholat? Buat sholat jangan yang 50.000, 100.000 mukenanya, jilbabnya. Nah, buat ibadah pasti kan. Dua, buat manfaatin orang, ya kan? Bikin sekolah, bikin pesantren, wah, bikin masjid segala macam, maslahat orang, bikin jalan. Tiga, kalau harta dipegang sama orang muslim itu tanggung jawabnya jelas. Dah. Itu ya. La syadid ay qawiyun wa li talabihi mutiqun wa innal insana wa huwa qaratun aw abu habaib li ajli hubbil mali li yubkhila la bakhilun minka. Jadi harta itu akan baik apabila satu dikelola oleh orang yang beriman. Yang kedua, harta itu kalau di dalam Al-Qur'an disebut mal, itu 90% dicela. Wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malahu adada, dicela, celaka. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dicela. Yang dipuji itu yang bunyinya gini, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang diberikan, yang dizakatkan, yang diinfakkan, yang disedekahkan, itu yang dipuji. Jadi kalau harta itu dikekep sendiri, itu dicela oleh Al-Quran.
Harta itu disedekahkan, diinfakkan, ditasorrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dipuji. Ibu nyekolahin anak, bayar mahal, itu dipuji. Ya. Tapi kalau cuman buat apa? Hura-huranya lebih besar, wah. Nah, cuma ironisnya sekarang itu ya mungkin masih ya bayar sekolah mahal, tapi bayar guru ngaji 50.000 sebulan itu nunggak. Di TPA itu, di musola itu, masya Allah. Dia bayar sekolah mah SPP-nya 500.000, 1 juta, tapi giliran bayar guru ngaji. Ya makanya pernah ada cerita itu kan, ada guru ngajar ngaji dibayar 1 bulan, 1 pertemuan itu 500.000. Udah. Nah yang si punya rumah ini punya kucing atau anjing lah, itu pintar, sini duduk loncat. Ditanya sama guru ngajinya, kok bisa pintar gini? Oh ya, dia kursus, ada yang pelatihnya. Mahal ini bayar pelatihnya. Berapa? Sekali pertemuan 2 juta. Besoknya guru ngajinya nggak datang. Terus ditanya, kok nggak datang guru? Lah iya, kan itu pelatih kucing 2 juta kali pertemuan. Yang latih ngaji cuma 500.000. Kurang bin ajar. Ya untuk melatih kucing bayar sampai 2 juta 1 pertemuan, bayar guru ngajinya kok 500.000, akan bahkan cuma 100.000. Inna lillahi wa inna. Yang ini manfaatnya sampai akhirat, yang itu nggak ada manfaatnya di akhirat. Di dunia aja nggak ada. Melatih kucing bukan melatih kita. Iya, lebih rendah daripada hewan. Wah, itu kurang bin ajar. Ibu ya. Jadi jangan nanti kalau ibu manggil guru ngaji masih 200.000 sekali ketemu, giliran manggil pelatih keong biar jalannya cepat, ibu bayar mahal. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu, apakah dia manusia itu tidak tahu, idza bu'thira, apabila bu'thira itu terjemahnya apa di situ? Dikeluarkan. Hah? Dihamburkan. Gimana? Dihamburkan mafil kubur, apa yang ada di kubur, di dalam kubur, jadi dikeluarkan. Ya gimana caranya ngeluarinnya? Yang ngeluarin kan dikeduk, diangkat, gimana gitu? Enggak, buktiro itu kalau ibu nyari cincin ibu di lemari, terus cara nyarinya itu bajunya diambil, wah. Itu namanya buktiro, diobrak-abrik. Itu namanya buktiro. Nah besok itu di kuburan, nggak pelan-pelan, vong. Makanya kemudian manusia itu kal ihmil manfus, besok itu terbang. Buktiro ma fil qubur, afala ya'lamul insanu qaratun aw abu habahib fid dunya annahu ta'ala yujazihi idza ukhrija ma fil qubur minal amwat wal 'amilu fi idza ma dalla 'alaihi qauluhu ta'ala inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir wa ma'na ilmullahi bihim yawmal qiyamah mujazatuhu lahum wa utiya bima li'anna ghairal mukallafin alladziina fil ardi aktsar. Jadi
Kita itu orang-orang yang munafik itu, orang-orang yang pelit itu, orang-orang yang sama hartanya itu tidak berbagi, tidak memberikan manfaat, hidupnya tidak memberikan manfaat, itu besok di hari kiamat itu bukan dibangkitkan kayak orang mukmin. Ya kan, kalau bapak-bapak kan besok dibangkitannya gini, Pak bangun, itu Israfil udah niup, alarmnya udah bunyi, bangun yuk, gitu kalau kita. Kalau orang ini enggak begitu, wah langsung kaget ya. Nah, yang dikeluarkan itu apa saja? Wa husila ma fis sudur. Dan dikeluarkan apa yang ada di dalam hati, ma fil qulubi minal fikri wal imani wal bukhli was sakhawati. Ada yang bacanya wa husila mabdiyan ba'il mukhaffaf. Aidhahar ma fil qulubi minal asraril khafiyah. Orang itu pelit, itu kan disembunyikan. Kenapa dia pelit? Kenapa dia nggak mau berbagi? Itu di dalam hatinya. Nah, besok dikeluarkan. Kenapa kamu nggak mau ngasih manfaat tuh? Kenapa? Dikeluarin di sini. Semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Inna rabbahum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka, bihim terhadap mereka, yauma idzin pada hari itu, la khabir, sungguh maha meneliti, maha teliti. Allah itu maha mengawasi dengan teliti. Jadi besok di hari kiamat itu semuanya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlewat satupun bagi Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita atau narasi hari kiamat ini itu di surat Al-Adiyat khususnya itu ditujukan bagi orang tiga orang. Satu, orang yang sangat mencintai dunia. Orang yang sangat mencintai dunia. Dunia tuh ada di hatinya. Dunia ada di mana? Di hatinya, bukan di tangannya. Maka kita itu diajarin sama Nabi doa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu cita-cita terbesar saya, jangan. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan harta dunia itu ada di tangan saya, jangan di hati saya. Yang di tangan aja susah lepas, ya enggak? Yang di tangan susah lepas. Bu, cincin ada kan, Bu? Ada cincin, sini dong sedekah. Nggak bisa lepas, apalagi yang di hati. Dulu kan ada ustadz yang begitu ya. Ya. Yang kedua, orang yang cari dunianya itu kencang, jadi hubbil malnya kencang, tapi cari akhiratnya letoy. Bukan lambat lagi, bukan malas lagi, letoy. Aras-arasan, apa bahasa Indonesianya aras-arasan Pak Teguh? Ogah-ogahan. Giliran cari dunia, wah semangat, berangkat kerja, rapi, bensin penuh, segala macam lah. Itol penuh, imani penuh, mau baju rapi, sarapan. Giliran mau sholat, mau ngaji, mau silaturahim, tarter, banyak petasan. Kedua itu ya, dari dunianya semangat, tapi cari akhiratnya. Padahal perintahnya apa? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata
wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Wabtaghi fima atakallah. Surat Al-Qasas ayat 77. Boleh dibaca surat ke-28 ayat 77. Awas dulu. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan hidup. Sungguh Allah tidak mencintai orang yang berbuat kerusakan. Iya, jadi cari akhirat. Kan kita udah dapat nih, udah badan sehat, tambah sehat, itu buat akhirat nomor satunya. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Makanya saya tuh bilang sekali lagi nih, saya nggak suka kalau ada stiker gambar tempel jangan lupa sholat. Qurannya bunyinya bukan begitu. Jangan lupa main, jangan lupa jalan-jalan, jangan lupa ke mall, jangan lupa liburan itu. Jangan lupa bagianmu di dunia. Kalau sholat itu pekerjaan utama, ya kan? Kita lagi ngapain? Awas kalau jawabannya salah. Lagi ngapain, Bu? Lupa berarti ini. Kita lagi ngapain? Bu, lagi ngapain, Bu Dede? Bukan. Kita lagi ngapain? Ya Allah. Saya setrap nih semuanya. Kita lagi nunggu sholat zuhur. Kan udah dibilangin. Kita itu lagi nunggu sholat zuhur. Kita isi ngaji, jogging, sarapan itu. Pekerjaan kita itu sholat. Nanti habis zuhur nunggu sholat asar. Ngapain? Ya istirahat, ya masak, ya jalan-jalan. Pekerjaannya tuh sholat. Anak kita habis sholat subuh nunggu zuhur. Nah, kamu nunggu zuhur sana sekolah. Gitu. Jangan anak kita kemudian dididik, anak kamu sekolah, kalau nggak sekolah nggak sekolah nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sholat, nah gitu. Sholat. Nah, kamu nunggu zuhur sholat. Nunggu zuhur sekolah. Nanti nunggu asar kok masih harus les, ya udah sekolah. Sekolah lagi. Tapi nunggu waktu sholat. Al mu'minu bainal hasanataini, kata Nabi. Mukmin itu antara dua kebaikan. Kebaikan yang sudah dijalankan dan kebaikan yang akan dilaksanakan. Kebaikan itu apa? Sholat. Kata siapa kebaikan itu sholat? Kata Quran. Quran surat Hud ayat berapa? 114. Kata Al-Quran, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal laili innal hasanat yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah salat di antara dua ujung siang, antara terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari apa? Subuh, zuhur, asar. Wa zulafan minal laili, dan awal malam, maghrib, isya. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan itu berarti sholat itu adalah kebaikan. Jadi kita itu antara dua kebaikan, antara sholat dengan sholat, begitu. Ya, kita lagi ngapain? Nunggu sholat zuhur. Nanti siang ibu mau ke mall kan?
Mau makan siang di mana? Itu nunggu sholat asar gitu loh. Ya, jadi orang itu di sininya itu sholat. Kata Al-Quran, jangan lupa bagianmu di dunia. Kamu kan harus makan, harus jalan-jalan, harus ngapain aja. Terserah, nggak apa-apa. Tapi jangan yang utamanya malah dibuat selingan. Bukan kebalik, kebulak. Kalau kebalik dikit, kebulak. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan. Maka kalau kita tanya orang baik itu apa sih ukurannya? Sholat. Orang nggak sholat nggak baik. Kalau dia mukmin ya, selama dia mukmin, kecuali dia non mukmin, non muslim, nggak ada kewajiban. Orang baik itu orang yang sholat. Kalau nggak sholat, nggak usah ngukur orang lain, ngukur diri kita dan anak kita aja, yang ada di tangan kita, genggaman kita. Jadi kalau ibu anak-anaknya sholat 5 waktunya sudah benar, wajib bahagia. Kalau perlu anak minta apa, kasih. Iya, lebih baik dia diberi hadiah karena ketaatannya kepada Allah daripada dia urusan taat kepada Allah yang gak diapresiasi, tapi urusan yang lain diapresiasi. Jangan latih anak kita untuk seperti itu. Kalau anak kita sehat, anak kita sholatnya bagus, nah kamu minta apa? Minta mainan ini, belikan. Kenapa? Karena itu prestasi. Itu prestasi. Jangan kemudian dianggap biasa. Enggak. Kalau saya, anak saya sekolahnya tingginya kayak apa, kerjaannya suksesnya kayak apa, sholatnya nggak bener, sedih, nggak gembira sama sekali, sedikit pun nggak. Tapi kalau anaknya sholatnya bagus, 5 waktunya dia jaga, mau pekerjaannya biasa-biasa aja, mau sekolahnya biasa-biasa aja, top, istimewa. Harus begitu, nggak boleh nggak begitu, harus begitu, nggak boleh nggak begitu. Iya, ya. Nih, siapa namanya adek? Hah? Nurlin, Horlin udah sholat subuh tadi? Belum? Wah, pintar anak, jujur pintar. Ya. Nanti sholat subuh ya, besok sholat subuh ya. Umur berapa? Umur sekarang 7 tahun. Sudah belajar sholat ya, 7 tahun ya. Iya, sholat subuhnya nggak apa-apa, bangun jam 7 sholat subuh. Yang penting sholat subuh ya. Ya Erlin ya. Nanti kasih hadiah. Oke? Pokoknya kalau habis sholat subuh langsung minta ke mama, apa ke nenek? Minta ke nenek, Nek, minta hadiah. Erlin udah sholat subuh. Kalau nggak dikasih, bilang. Ya. Nah terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini udah terang ya. Kok nggak melihat tanda-tanda apa lewat gitu, nggak ada ini? Hah? Nggak. Tanda-tanda biasanya kan ada kotak, ada styrofoam. Sekarang dibagi sekarang. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi baru 2 ya. 1, orang yang sangat mencintai dunia. 2, orang yang mencari dunianya kencang tapi cari akhiratnya letoy, lemes, malas-malasan, ogah-ogahan. Yang ketiga, surat ini itu menggambarkan bahwa yang ada pada kita itu harus bermanfaat buat orang lain. Jangan hanya bermanfaat buat diri sendiri. Nanti kita masuk ke dalam kelompok kanud.
tanaman apa kayak ada rumput kayak keluar, meskipun liar kan bisa dimakan sama kambing, bisa dimakan sama sapi. Ini enggak nungguin apa-apa. Orang kok nggak ngasih manfaat buat orang lain, itu apa sih? Sama tetangga nggak ada manfaatnya. Nggak pernah tuh acara dia keluar gitu, ngeluarin teh apa-apa, enggak. Ada acara dia diem di rumah, nggak ada yang keluar juga, gorengan nggak keluar, apa nggak keluar. Ya. Ini nih tadi Pak siapa? Pak Amin. Ini bawa kayak gorengan loh, snack tuh bawa. Ini nggak bawa apa-apa, masukin ke keromol enggak. Nah, kalau di rumah, bukan di sini. Harus memberikan manfaat sekecil apapun. Dulu kalau di rumah-rumah orang dulu, itu di depan rumah itu ada tempayan. Buat apa? Orang cuci tangan kek, orang minum kek, apa? Ada. Sekarang boro-boro naruh tempayan, pagernya tinggi banget. Pakai portal segala. Ada portal di dalam portal. Iya, ada tulisan. Ya Bu ya. Ayo, bisanya apa kita buat ngasih manfaat buat tetangga? Bisanya nanam pohon yang berbuah, yang daunnya tetangga mau ambil. Emang gak ada buahnya. Iya, ibu saya dari mulai tinggal di rumah itu nanam pohon salam. Itu orang sampai sebulan sekali itu ada tukang pindang. Kalau ngambil daun salam itu 2 bak mobil. 2 bak. Dia buat apa Pak? Buat mindang. Ayo ambil. Ibu saya ambil. Bayar Bu, nggak usah. Itu nggak usah diomongin tuh, udah pasti datang. Pindangnya datang. Tapi setahu saya belum pernah pindangnya datang. Setahu saya ya. Itu tetangga ambil Bu Haji ini. Ya, ibu saya nggak ada. Bu ambil ya, nggak ada teriakan, nggak ada sautan, tetap aja ngambil kan. 2 belimbing sayur. Iya, itu tanamnya di pinggir dekat pagar. Siapa yang ngambil boleh, halal. Nah, jadi belajar kita untuk memberi manfaat sekecil apapun. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai pendidikan anak sejak dini, kan cuma dibawa di masjid ya. Ini kejadian pada diri saya sendiri. Jadi punya cucu nih, baru umur 5 tahun, dia lagi semangat Ustaz. Apa ingin komat? Sudahlah komat gitu. Nah ternyata pada waktu asar dia paling duluan ke masjid Ustaz. Dia udah bisa hidup-hidupin mic gitu tanpa sepengetahuan. Dia itu bukan azan, malah komat. Orang azan jadi komat gitu. Akhirnya DKM memberi peringatan sama Marbot bahwa tidak boleh lagi anak kecil untuk berkumat gitu ya. Jadi anak cucu saya tuh jadi merasa gimana barangkali ya saya juga akhirnya mengatakan nanti aja deh komatnya di Masjidil Haram. Kalau enggak di Nabawi.
sekarang mah udah aja latihan di rumah, saya belikan mic gitu ya. Nah, dengan seperti ini melarangnya itu apa ya? Kalau bagi saya mah sedih gitu Ustaznya. Tapi gimana itu untuk mengklarifikasinya gitu Ustaz? Bagi mereka yang DKM itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu DKM-nya sumbu pendek. DKM-nya sumbu pendek. Jangankan anak kecil, di masjid saya bapak-bapak jam 10 azan. Jam 10 azan, 10 pagi azan. Terus apa kita larang bapak-bapak untuk azan? Kan enggak, namanya orang salah, biasa aja namanya salah. Anaknya jangan dilarang. Itu DKM-nya sumbu pendek. Kalau saya ada di sini saya parahin DKM-nya. Ya. Jadi ibu jangan hentikan anaknya untuk qomat di masjid, jangan. Biarin aja. Kalau dilarang nggak apa-apa. Misalnya dilarang gitu, anak kecil nggak boleh qomat. Oh ya, iyain aja. Iya Pak. Jadi di masjid di sini ada masjid Pak Pur ya. Ini yang azan qomat bintang. Ya anak-anak meskipun sekarang sudah SMA ya. Tapi itu dari kecil dia. Azan qomat itu musolanya ramah anak saya sebutnya. Ya. Jadi anak kita itu harus didekatkan dengan masjid. Kalau dia salah, ya tinggal diingatkan, jangan dilarang. Ya kayak gitu, saya ngasih contohnya gitu. Jangan anak-anak, bapak-bapak aja salah. Azan jam 10. Iya. Loh, Ramadan itu pernah azan setengah 6. Udah azan padahal belum maghrib. Itu di masjid sebelah saya. Tahu nggak Bu masjid sebelah rumah saya? Nggak pernah ke rumah, ya nggak tahu. Gitu ya, udah deh ya. Jadi anaknya jangan dilarang ke masjid. Biarin aja dia ke masjid. Ya. Silakan Bu. Mic-nya tolong kasihin ke ibu yang di belakang. Terus ke belakang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz tadi yang melewati jembatan Siratal Mustaqim. Oh iya.